Kita tidak mungkin akan membiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan murkanya dengan adanya pelegalan atau upaya pelegalan non halal yang berusaha dibuat lazim di masyarakat. Alasan babi itu haram bukan karena kotor, bukan karena bawa penyakit, tapi karena jadi gini ceritanya. Di Timur Tengah sana kan tandus dan gersang ya, wilayah kering sehingga air tuh jadi komoditi yang langka dan berharga. Nah, sebagai hewan ternak, babi itu mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia. Nah, ini kenapa beternak babi dan mengkonsumsi babi jadi perilaku yang gak etis. Udah tahu air langka, ini malah melihara babi, bikin manusia dan babi rebutan sumber daya air. Kayak, ente kok melihara babi ya, akhi? Kita di sini semua susah air, ente malah melihara babi. Kamu ini berusaha banget gitu lah, kira-kira mungkin gitu ya. Dan this moral dikristalkan jadi ajaran agama gitu. Agama Yahudi, Islam, dan Nasrani pada waktu itu jadi punya produk hukum makan babi itu berdosa banget, megangnya aja najis. Loh, kalau alasannya defisit air sama Indonesia jadi nggak relevan dong. Kita kan punya banyak air, kita punya banyak wilayah perairan, pakai sering banjir segala pula. Nah, apa karena hukum gak boleh makan babi ini sudah dibakukan di kitab suci, itu berarti hukumnya mesti berlaku selamanya bagaimanapun konteksnya dan dimanapun kita berada. Aku mau ngajakin teman-teman untuk memikirkan ulang tentang nilai-nilai sosial, norma, budaya, agama, dan kepercayaan yang mungkin kita biasanya disuruh terima-terima aja. Nah, di sini kita pertanyakan ulang. Di episode kali ini aku mau bahas suatu hewan anti label halal nih. Karena kalau ada suatu makanan yang ada kandungan hewan ini sedikit aja, sedikit apapun, pasti nggak akan tembus dapat label halal. Saking haramnya ini hewan, kalau kita kesel tuh kita nyebut tuh nama hewan itu, babi gitu. Nggak boleh ngomong kasar ya. Saking haramnya lagi, biasanya nih para pendosa menempatkan makan babi itu di hierarki dosa paling atas. Minum alkohol? Iya. Berzina? Iya. Babi? Oh enggak, babi haram. Nah, di Quran dan di riwayat Nabi, nggak ada penjelasan yang eksplisit dan rasional tentang kenapa babi itu haram. Ya pokoknya haram weh. Nah, di kitab-kitab fikih juga nggak dijelasin kenapa. Ya pokoknya di teksnya haram mutlak, ya udah hukumnya haram, nggak ada lagi ruang perdebatan. Teksnya itu ada di Al-Baqarah ayat 103. Bunyinya, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Artinya sesungguhnya haram buat kamu makan bangkai, darah, daging babi, dan daging ternak yang disembelih selain dengan nama Allah. Nah, di ayat ini kata daging babi disejajarin nih sama bangkai dan darah. Iya, kayak separah itu. Di Quran ada 4 ayat yang mengharamkan babi yang kurang lebih maknanya kayak yang tadi ya. Terus biasanya di akhir ayatnya tuh dikasih disclaimer kalau darurat nggak apa-apa makan babi. Dalam Islam, babi selain haram dimakan, babi juga najis untuk disentuh. Artinya kalau kesentuh harus cuci tangan. Cuci tangannya harus 7 kali plus pakai sabun karena babi masuk kategori najis berat. Klasifikasi najis nih ada 3 dan babi masuk ke kategori najis berat. Yang 2 lainnya tuh sedang dan ringan. Yang masuk kategori najis berat itu anjing sama babi. Padahal darah, nanah, kotoran hewan dan manusia itu masuk ke kategori najis sedang. Loh, kok bisa ya anjing dan babi najisnya spesial gitu. Nah, kayaknya mengenai najisnya babi akan kubahas kapan-kapan ya. Sekalian kalau nanti aku bahas anjing. Intinya babi itu selain gak boleh dimakan, gak boleh dipegang juga. Boleh sih dipegang, tapi ya harus cuci tangan yang banyak. Sekarang kembali lagi ke alasan kenapa gak boleh maem babi. Biasanya kalau ada pertanyaan nih, kenapa sih gak boleh makan babi? Kenapa sih babi haram? Biasanya kita dikasih penjelasan itu dengan alasan kesehatan. Oh, soalnya babi itu kotor, bawa penyakit, soalnya ada cacing-cacing gitu. Sebelum Renaissance, emang alasan yang populer untuk merasionalisasi keharaman babi itu dengan ngejudge kalau babi itu kotor. Kandangnya kotor, terus makannya juga makan kotoran. Nah, the thing is, babi doang nih yang dijudge kayak gini. Sapi, kambing, ayam, kalau lapar juga kan makan kotoran. Kebersihan kandang ya tergantung peternaknya lah ya, rajin bebersih nggak. Terus lele juga kan terkenal suka makan kotoran ya. Tapi kekotoran hewan-hewan lain selain babi ini nggak bikin mereka dijudge haram dan najis. Terus serangga itu kan halal ya. Padahal kan jorok juga gitu. Nah, kita diskriminatif nggak sih ini sama babi? Nah, sampai sini kita jadi mikir, loh berarti haram itu bukan karena kotor ya. Karena banyak hewan lain yang kotor tapi halal. Pada abad 12 ada nih seorang Yahudi yang merupakan filsuf sekaligus tabib kerajaan Maroko dan Mesir, dan dia juga seorang ahli tafsir Torah abad pertengahan.
namanya Maimonides atau nama Arabnya itu Musa bin Maimun. Dia orang pertama yang merasionalisasikan keharaman babi dengan pendekatan ilmu kesehatan. Katanya makan babi itu risiko kena penyakitnya tinggi. Jadi babi itu berpotensi bawa penyakit cacing pita dan keluron. Cuman masalahnya sapi juga karier cacing pita. Terus sapi, kambing, domba juga merupakan vektor keluron. Malahan sapi, kambing, domba itu bisa bawa penyakit antraks. Antraks itu lebih berbahaya, lebih menular, dan lebih mematikan. Sementara babi nggak bawa antraks. Nah kalau gitu risiko penyakit yang dibawa babi jadi nggak lebih bahaya dari yang dibawa sapi, kambing, domba dong. Sampai sini ternyata bukan karena penyakit juga nih. Karena ada hewan lain yang lebih berpotensi bikin kita terpapar penyakit yang lebih parah dari babi, tapi halal. Nah terus kenapa nih? Jadi dulu tahun 7000 sampai 2000-an sebelum Masehi, beternak babi itu pernah populer banget di tanah Palestina. Praktik peternakan babi ini berdampak panjangnya itu jadi ngabis-ngabisin lahan buat beternak, ngabis-ngabisin lahan pertanian buat pakan babi, sama ngabisin suplai air. Nah kondisi kayak gini bikin babi jadi langka karena perawatannya mahal. Jadi dulu babi tuh jadi makanan mewah dan mahal gitu karena ngerawatnya ribet. Udah gitu juga jadi rebutan resource nih sama manusia. Lama-lama makan babi mulai jadi tabu nih. Praktik peternakannya dinilai nggak etis dalam konteks lingkungan setempat, tapi demand-nya masih ada. Mungkin kalau mau dianalogin konteks sekarang nih, nggak etisnya tuh kayak gimana, mungkin kayak mengkonsumsi sup sirip hiu atau telur penyu kali ya. Udah tahu nggak baik buat lingkungan, tapi demand-nya masih ada. Nah, nggak etisnya ini dikristalin aja deh, jadi praktik agama. Agama besar di sana saat itu ya Yahudi duluan ya, yang lebih tua agamanya, terus diikuti Nasrani dan Islam. Nah mereka melestarikan budaya haram makan babi lewat ya diharamin aja gitu lewat hukum agama. Sebenarnya mereka lagi preserving kehidupan mereka lagi melindungi manusianya dari rebutan sumber daya sama babi nih, karena babi butuh makan dan minum banyak kan. Nah cuman generasi-generasi selanjutnya di ratusan dan ribuan tahun kemudian termasuk kita udah nggak aware lagi sama alasan aslinya kenapa babi haram. Taunya ya di kitab suci dibilang begitu, dan kalau beriman ya udah tinggal taat aja sama kitab suci. Saat itu dan sepertinya sampai sekarang ya, dan mungkin selama-lamanya sih, emang manusia itu kalau dikasih alasan dampak langsung itu nggak lebih efektif dari dampak yang terkesan imajiner. Jadi kalau kita ngelarang makan babi, jangan makan babi karena itu merusak lingkungan. Nah itu nggak lebih didengar daripada kita jangan makan babi nanti masuk neraka. Nah kayak metode kayak gini tuh masih populer dan efektif sampai sekarang. Misalnya ngajak berkurban, caranya caranya bukan dengan cara ayo berkurban supaya tetanggamu tidak kelaparan gitu. Tapi caranya ayo berkurban supaya dibangunkan istana di surga. Mungkin orang yang tidak mempraktikkan diet non babi itu akan ngerasa aneh ya, kenapa orang Islam dan Yahudi nggak makan babi gitu. Jadi emang terbentuknya suatu budaya atau norma seringkali bukan karena kesadaran masyarakat secara kolektif gitu. Mereka bukan sadar akan dampaknya, tapi memang budayanya itu bertahan, lestari untuk preserve lingkungannya ataupun manusianya. Meskipun dari permukaannya tuh kok kayak aneh gitu, kok di sana budaya begitu sih gitu. Nah, munculnya budaya itu berkaitan erat sama keadaan geografis, iklim, dan lingkungan. Pola budaya kayak gini tuh istilahnya namanya environmental determinism. Jadi kayak seolah perilaku manusianya tuh di-drive oleh lingkungannya gimana supaya mereka bertahan hidup lebih baik. Dalam konteks makan babi Timur Tengah ya makan babi sekalian aja diharamin total supaya manusianya nggak perlu rebutan lahan, makanan, dan air sama babi-babinya. Mengenai pemanfaatan babi selain untuk pangan, ada perdebatan ulama sih. Ada yang bilang kalau haram memanfaatkan babi untuk apapun. Ada juga yang bilang nggak apa-apa kulitnya dimanfaatin jadi karpet misalnya asal udah dibersihin, ya gitu sih. Nah setelah tahu konteksnya begitu nih, perihal haram makan babi, menurut kamu masih relevan nggak jadinya keharaman makan babi? Atau ya kalau hukumnya sudah dibakukan kitab suci, berarti harus dipraktikkan selama-lamanya? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Sekalian kalau ada masukan untuk topik pembahasan juga boleh komen sekalian ya. Like dan share video ini, terus subscribe juga ya supaya aku tambah rajin konten. Aku Mela mohon pamit, makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi, dadah.
Puluhan aktivis Islam yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Surakarta (AWIS) mendatangi Solo Paragon Mall Solo, Jawa Tengah yang akan menggelar festival kuliner non-halal. Sekitar 50 orang dari berbagai elemen Islam di Solo Raya seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan Front Jihad Islam mendatangi Solo Paragon Mall untuk mengecek persiapan festival kuliner non-halal. AWIS meminta agar festival tersebut tidak diselenggarakan secara terbuka di fasilitas umum yang mayoritas pengunjungnya beragama Islam. Mereka meyakini bahwa festival semacam ini dapat mendatangkan azab Allah. Dikawal langsung oleh Kapolres dan Dandim Solo, perwakilan AWIS masuk ke dalam mal untuk memastikan keberadaan festival kuliner tersebut. Namun, mereka tidak menemukan adanya stand makanan non-halal di dalam mal. Dalam orasinya, Ustadz Soleh Ahmad selaku koordinator aksi menyatakan bahwa kecintaan terhadap kota Solo menjadi alasan AWIS menolak acara ini. Mereka menilai penyelenggaraan festival kuliner non-halal dapat mendatangkan azab Allah bagi warga Solo. Selain itu, mereka khawatir acara ini bisa menjadi awal dari festival non-halal lainnya di masa depan. Jika festival tetap digelar, AWIS mengancam akan datang dengan massa yang lebih besar untuk melakukan aksi penolakan. Sementara itu, pihak I.O. acara menyatakan bahwa festival kuliner ini tidak hanya menyajikan makanan non-halal, tetapi juga makanan halal. Keduanya telah disiapkan dengan pemisah yang jelas. Saudaraku sekalian, para asatidz dan juga kita ini sekali lagi manusia-manusia yang sangat mendambakan dan cinta yang akan kedamaian. Oleh karenanya, kehadiran kita di sini pun akan merupakan wujud sebagai kecintaan kita terhadap kota Solo yang kita cintai ini. Kita tidak mungkin akan membiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan murkanya dengan adanya pelehalan atau upaya pelehalan non-halal yang berusaha dibuat lazim di masyarakat. Hari ini kita tidak mendapatkan apapun yang berbau tentang non-halal atau haram. Kita akan tetap pantau karena tadi ada penjelasan bahwasanya yang haram atau yang non-halal akan digelar di parkir atau di luar. Kita umat Islam tidak akan tinggal diam. Kita sebagai makhluk sosial yang sangat mencintai Solo supaya tetap kondusif, tidak akan tinggal diam. Siapapun yang membuat kegaduhan di kota Solo ini akan kita lawan. Karena kita ini mitra kepolisian, kita mitra TNI. Keamanan dan ketertiban sangat kita upayakan untuk tetap berada di kawasan Solo Raya. Tidak membiarkan adanya aktivitas yang bertentangan dengan agama. Namun, karena adanya pihak yang keberatan, stand makanan non-halal akhirnya dipindahkan ke area parkir luar. Sementara stand makanan halal tetap berada di lantai 1 mal. Hingga kini pihak manajemen Solo Paragon Mall enggan memberikan komentar terkait polemik ini. Kapolres dan Dandim Solo yang hadir di lokasi juga menolak memberikan keterangan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Wali Kota Solo Teguh Prakosa. Kita selama ini selalu mengkombinasikan. Jadi ada makanan yang halal dan juga ada makanan yang mengandung babi. Jadi ya memang selalu seperti itu. Terus ada pihak yang keberatan, itu bagaimana tanggapannya? Itu kita serahkan kepada pihak mal, karena kebetulan kali ini kita bekerja sama dengan pihak mal sebagai tuan rumah. Jadi segala sesuatunya diselesaikan oleh pihak mal dan pihak-pihak lain.
Dengan kemudian dipisah tadi seperti apa? Apakah ada kesulitan atau dari tenan seperti apa? Kesulitan pasti ada, tapi nggak apa-apa. Yang penting asal semuanya happy. Memang tempatnya dipisah ya, dan Awalnya tidak dipisah tapi disekat. Oh ya. Tapi karena sekarang ada permintaan, akhirnya kita bisa di parkiran depan. di luar ya? Ya. Berapa tenan yang di luar? 19. Yang di dalam? 26. Maka kami ingatkan, kita tidak mungkin akan membiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan murkanya dengan adanya pelehalan atau upaya pelehalan non halal yang berusaha dibuat lazim di masyarakat. Pada prinsipnya itu poin yang akan kita tentang dan kita lawan. Demi keselamatan kita semua, demi keselamatan polisi-polisi, demi keselamatan pemilik Grand Mall Seoul Paragon, dan demi keselamatan semua manusia yang ada di bumi. Satu komando ya. Takbir. Tidak akan melakukan tindakan apapun, jangan sentuh apapun. Patuhi perintah Amir. Kita ini sekali manusia-manusia yang sangat mendambakan dan cinta akan kedamaian. Oleh karenanya, kehadiran kita di sini pun akan merupakan wujud sebagai kecintaan kita terhadap kota Solo yang kita cintai ini. Karena skop kita adalah Solo Raya, maka kami ingatkan, kita tidak mungkin akan membiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan murkanya dengan adanya pelehalan atau upaya pelehalan non halal yang berusaha dibuat lazim di masyarakat. Pada prinsipnya itu poin yang akan kita tentang dan kita lawan. Demi keselamatan kita semua, demi keselamatan polisi-polisi, demi keselamatan pemilik Grand Mall Seoul Paragon, dan demi keselamatan semua manusia yang ada di bumi Solo ini yang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kami sampaikan di dalam steril. Jadi saya sempat tanya pada salah satu daerah kepolisian bahwasanya ini sudah sesuai dengan kesepakatan yang dibikin oleh Kemenak dan MUI. Perlu kalian antum semua ketahui bahwasanya ketika audiensi dengan AWIS, Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Ustadz Aziz beserta tim hukum dan tim fatwa menjelaskan bahwasanya beliau tidak merekomendasikan adanya festival kuliner halal dan non halal. Maka dari itu, hari ini kita tidak mendapatkan apapun yang berbau tentang non halal atau haram. Kita akan tetap pantau karena tadi ada penjelasan bahwasanya yang haram atau yang non halal akan digelar di parkir atau di luar. Kita umat Islam tidak akan tinggal diam. Kita sebagai makhluk sosial yang sangat mencintai Solo supaya tetap kondusif, tidak akan tinggal diam. Siapapun yang membuat kegaduhan di kota Solo ini akan kita lawan. Karena kita ini mitra kepolisian, kita mitra TNI. Ketertiban sangat kita upayakan untuk tetap berada di kawasan Solo Raya. Maka dari itu, saya maklumatkan kepada bapak-bapak kepolisian dan bapak-bapak TNI dan semua yang menjadi stakeholder yang qadarullah pada siang ini ikut menyaksikan, saksikan bahwasanya kita mau di dalam mau di parkiran kita temukan hal-hal yang berbau non atau haram, maka
kita akan datang dengan jumlah massa yang lebih besar. Saya pastikan semuanya untuk menyelamatkan dan menjaga kondisivitas Kota Solo yang sudah adem ayem. Maka sekali lagi kita tidak akan merelakan atau tidak membiarkan adanya aktivitas yang bertentangan dengan agama yang berlaku dan diakui di Indonesia ini. Ini sekilas dari apa yang menjadi aspirasi kita sebagai umat Islam yang mewakili masyarakat Kota Solo yang cinta akan arti kebersamaan. Maka itu yang tergabung dalam AWIS Aliansi Umat Islam Solo Raya dan juga elemen-elemen yang berlindung di bawah induk masing-masing, termasuk diantaranya Majelis Mujahidin Indonesia dan juga Front Jihad Islam. Ini menunjukkan bahwasanya kita mempunyai semangat yang sama untuk menjaga kondisivitas Solo. Semangat! Takbir! Jadi perlu diketahui bapak-bapak polisi dan juga yang lainnya yang hadir di sini, kita ini sekali lagi manusia-manusia yang sangat mendambakan dan cinta akan kedamaian. Oleh karenanya kehadiran kita di sini pun akan merupakan wujud sebagai kecintaan kita terhadap Kota Solo yang kita cintai ini. Karena skop kita adalah Solo Raya, maka kami ingatkan, kita tidak mungkin akan membiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan murkanya dengan adanya pelehalan atau upaya pelehalan non halal yang berusaha dibuat lazim di masyarakat. Pada prinsipnya itu satu poin yang akan kita tentang dan kita lawan. Demi keselamatan kita semua, demi keselamatan polisi-polisi, demi keselamatan pemilik Grand Mall Solo Paragon, dan demi keselamatan semua manusia yang ada di bumi Solo ini yang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kami sampaikan di dalam steril. Tadi saya sempat tanya pada salah satu perwira kepolisian bahwasanya
ini sudah sesuai dengan kesepakatan yang dibikin oleh Kemenak dan MUI. Perlu kalian antum semua ketahui bahwasanya ketika audiensi dengan AWIS, Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Ustadz Abdul Aziz beserta tim hukum dan tim fatwa, menjelaskan bahwasanya beliau tidak merekomendasikan adanya festival kuliner halal dan non halal. Maka dari itu, hari ini kita tidak mendapatkan apapun yang berbau tentang non halal atau haram. Kita akan tetap pantau karena tadi ada penjelasan bahwasanya yang haram atau yang non halal akan digelar di parkir atau di luar. Kita umat Islam tidak akan tinggal diam. Kita sebagai makhluk sosial yang sangat mencintai Solo supaya tetap kondusif, tidak akan tinggal diam. Siapapun yang membuat kegaduhan di kota Solo ini akan kita lawan. Maka dari itu saya maklumatkan kepada bapak-bapak kepolisian dan bapak-bapak TNI dan semua yang menjadi stakeholder yang qadarullah pada siang ini ikut menyaksikan. Saksikan bahwasanya ketika kita mau di dalam, mau di parkiran, kita temukan hal-hal yang berbau non halal atau haram, maka kita akan datang dengan jumlah massa yang lebih besar. Saya pastikan semuanya untuk menyelamatkan dan menjaga kondisivitas. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Itu ada ormas yang masuk ke sebuah mall, karena di mall tersebut di daerah Solo diadakan kuliner babi atau kuliner non halal, saudaraku ya, alias haram. Nah, dari namanya saja non halal atau haram. Dan kuliner tersebut diadakan, dikhususkan bukan untuk umat Islam, ya, tetapi bagi mereka yang mau makan. Kenapa kita mempersulit orang lain? Sementara kita tidak makan, lalu kita mempersulit orang yang mau makan. Kita menghina orang yang mau makan. Kita mengolok-olok orang yang mau makan. Bahkan kita mau demo segala macam. Kita tuntut, kita minta pemerintah supaya ini tidak boleh diadakan. Padahal penjualnya itu dan pembelinya bukan orang Islam, tetapi orang Kristen, dan penjualnya pun bukan orang Islam, tetapi orang Kristen atau Konghucu atau agama-agama selain agama Islam. Pembelinya pun bukan orang Islam. Pembelinya jelas orang Kristen, Katolik, Konghucu atau agama-agama lain yang ingin makan dan menikmati makanan tersebut. Tapi jujur saudaraku, daging babi itu memang daging yang paling nikmat di dunia ini. Daging babi, ya, lemak babi saja itu tidak bandel loh. Kalau lemak babi, berbeda lemak babi dengan lemak sapi, berbeda lemak babi dengan lemak kambing. Di piring saja Bapak Ibu, lemak babi, lemak sapi itu lebih gampang mencuci lemak babi bila dibandingkan dengan lemak-lemak yang lain. Apalagi bila dibakar dagingnya itu, daging babi daging yang paling nikmat di dunia saudaraku. Benar. Ya, saya kalau pelayanan ke Sumatera itu sering sekali disuguhi daging babi bersama dengan Bang JDP. Kita menghindar tetap juga daging babi ada. Apalagi orang-orang di media sosial tahu saya sangat mencintai BPK, babi panggang karo. Apalagi kalau sudah kena andaliman, saudaraku lupa segala-galanya. Kalau kita makan daging babi itu BPK pakai sambal andaliman, nikmat, maknyus, mantap, lengkap sudah. Ya, tapi kalau kita makan BPK tanpa sambal andaliman, ini kurang lengkap saudaraku. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau menikmati daging babi, jangan lupa siapkan
sambal andaliman supaya lebih jos, lebih nikmat, lebih mantap dan lebih lengkap. Nah, sekali lagi kepada orang-orang tertentu yang tidak suka makan daging babi, janganlah membuat orang yang makan itu kesusahan, ya. Jangan menyusahkan orang yang makan. Nah, kita sudah haram. Kenapa kita sibuk mengharamkan makanan orang? Bagi kita kan haram makanan itu. Jangan kita mengharamkan bagi orang yang makan. Nah, saya tidak melihat agama lain sibuk, ya, membuat agama lain itu saya tidak pernah melihat sibuk mengurus makanan agama-agama tertentu. Tetapi ada satu, itulah Bapak Ibu, sulit untuk kita bicara di Indonesia ini, nanti dianggap penistaan agama dan sedikit-sedikit Bapak Ibu ditangkoi, dipenjarakan, dan segala hal yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi. Oke, saudaraku, silakan tulis di kolom komentar apa yang kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam berkati. Terima kasih.